Surat terbuka untuk Capres dan Cawapres di Indonesia. Kami butuh presiden yang pro terhadap perkembangan blockchain di Indonesia. Pemilu presiden dan wakil presiden ini kan bakal dilaksanain ya 2 bulan, 3 bulan ke depan nih gitu kan. Dan masa depan perkembangan teknologinya itu bisa ditentuin dari siapa yang duduk di tahta Istana Negara Republik Indonesia. Sampai detik ini nih, ini kan ibaratnya ada 3 paslon ya. Ada Pak Prabowo dan Pak Gibran atau Mas Gibran, Pak Anies, terus ada Cak Imin. Pak Imin kayak nggak oke ya, Cak Imin. Terus ada Pak Ganjar, ada Pak Mahfud. Tapi sampai detik ini nih, kayaknya kita nggak denger nggak sih ada presiden atau calon presiden dan cawapres nih yang dukung blockchain atau minimal nyinggung blockchain, kayak belum ada nggak sih? Padahal harusnya di era serba digital kayak gini udah saatnya nih capres dan cawapres tuh nggak cuma jualan gagasan klasik, tapi juga bisa ngebawa gagasan teknologi. Kenapa? Kita bahas semua di Deep Dive. Pertama, capres di Amerika dan capres di Argentina udah jualan kripto dan blockchain sebagai gagasan buat kampanyenya. Kalian tahu nggak sih ada beberapa negara dunia ini ya, salah satunya Argentina dan Amerika, ya itu capresnya tuh udah jadi menjual ya, udah menjadikan blockchain dan kripto itu jadi gagasannya. Pertama, kita ambil contoh di Amerika nih, negara paling gede adidaya. Negara adidaya saat ini nih, ya kita tahu Amerika. Dan lagi mulai nih ya kan untuk pesta politik yang berikutnya. Ada 2 nama paslon yang cukup kuat, yaitu Vivek Ramaswamy, susah namanya lu ketik di bawah sini, dan Robert Kennedy Jr. Yang dimana 2 orang ini, 2 paslon ini udah terang-terangan mendukung Bitcoin. Lu bisa cari berita di manapun. Bahkan Vivek ini udah ngebuka donasi untuk kampanye mereka ini menggunakan Bitcoin. Dan gak cuma gimmick cuy, jadi bakal nyiapin kerangka regulasi buat kripto. Nah ini juga fun fact, kayak ibaratnya ya yang kerangka regulasi kripto beberapa sih gak cuma di Indo, bahkan di Amerika pun seperti itu. Dan itu jadi salah satu bahan dagangannya capres mereka. Kita geser dikit ke Amerika Latin. Di Argentina sekarang nih ada namanya Javier Milei. Udah bukan capres, tapi udah presiden yang menang. Dan dia dikenal orang yang pro terhadap Bitcoin. Cuma emang yang satu ini agak barbar ya, karena dia juga ngekritik Bank Sentral. Bahkan dia sampai bilang Bank Sentral adalah penipuan. Mekanisme di mana politisi itu menipu orang-orang dengan pajak dan inflasi. Ya pokoknya ini orang kiri banget lah gitu kan. Nah menarik ya, mereka ini menjadikan Bitcoin gagasan bukan tanpa alasan dong ya. Mereka kan gak bodoh ya gak sih? Tim saya pun pasti punya pendidikan, pinter. Pertanyaannya, apa alasan mereka nih ngejadiin Bitcoin sebagai gagasan? Coba pikir sendiri. Nah yang kedua, peluang voters dari industri blockchain. Nah sekarang nih, make it clear aja, buat bapak-bapak capres yang nonton ya, nih dengerin nih. Ada 17,54 juta investor kripto di Indonesia, alias ada 17,54 juta suara yang bisa bapak raup dari industri ini. Yang dimana hampir lebih dari 50%-nya nih itu usia 18-35 tahun. Kalau kita lihat-lihat kan ya banyak yang kemarin di paparan saat debat tuh waktu di Mata Najwa ya kan, yang ngejual bonus demografi lah, Indonesia emas lah gitu kan. Nah di sini Pak, di kripto nih sarangnya ibaratnya gitu kan, 18-35 tahun rata-rata. Dan ini data juga yang menunjukkan bahwa Indonesia itu negara ke-7 dengan adopsi kripto tertinggi di Indonesia based on Chainalysis. Bahkan di atas Cina, di atas Rusia, di atas Inggris, di atas Jepang, kita tuh di atas mereka semua. Adopsi kita di atas negara-negara tersebut. Dan sampai sini kita udah bahas tentang Indonesia juga nih. Global aja udah mulai ngakui nih global. Mereka ngakuin perkembangan adopsi kripto di Indonesia itu nomor 7. Dan bahkan kalau mau dibeberin lagi nih, berapa banyak sih project atau komunitas yang telah berinovasi dan ngasih impact ke Indonesia, itu baik banget gitu kan. Bahkan mungkin secara simpel ini data dari ABI ya per 2003, bisa lihat swing di sini. Kira-kira sebanyak inilah dari media, infrastructure, decentralized finance, udah banyak banget company yang turut serta ngambil peran untuk perkembangan blockchain Indonesia Pak. Tapi
Pemerintah, kapan Pak? Oke, sekarang kita bahas angka lagi nih. Angka kan disukain kan sama politisi gitu. Investornya aja nih udah ada 17 juta. Nah, berapa duit tuh yang didapat oleh negara? Ini kita hitung. Total transaksi kripto dari Januari sampai Juli tahun 2023 nih, tahun ini nih, itu totalnya 66,44 triliun. Itu duit, bukan daun gitu kan. Dan pajak yang didapat dari Kementerian Keuangan tuh Bu Sri Mulyani nih malakin duit kita sampai kira-kira 383 miliar lah per Agustus 2023. Kayak nih duit banyak cuy di blockchain, di kripto gitu. Nah yang ketiga, ada hal menarik juga yang pengen gue bahas di video ini. Tiap industri kan punya sosok ya. Pertanyaannya, siapa sih bapak kripto Indonesia? Kita belum pernah dengar kayaknya. Indonesia itu punya sosok politisi mungkin yang mendukung kemajuan industri blockchain atau kripto. Ya betul, mungkin kita punya Bapepti, Kemendak, atau OJK dan BI yang mungkin kedepannya akan ngeregulasi kripto juga gitu kan. Tapi kalau ngomongin sosok nih, sampai detik ini nih, kayaknya nggak ada satupun gitu sosok politisi yang dikenal karena dia pro terhadap blockchain. Mungkin ada satu sosok yang diem-diem pro dan paham terhadap teknologi ini gitu kan, itu Bapak yang terhormat Ridwan Kamil. Yang diem-diem kalau kalian banyak yang nggak tahu itu telah diundang jadi pembicara mewakili Indonesia dalam konferensi Bitcoin di Miami berapa bulan lalu. Bahkan Bapak Ridwan Kamil ini nih, Kang Emil mungkin, ini yang biasa disebut Kang Emil, ngebawa beasiswa blockchain sejumlah 2,2 miliar dari Amerika untuk keluarga Barudak, Jawa Barat. Konkret cuy. Sekarang mungkin si Bapak lagi liburan itu kan, kayak abis liburan dan kalau nggak salah balik lagi ke salah satu tim pemenangan yang ada di Indonesia. Sayang Bapak RK tidak jadi wapres ya. Kalau jadi wapres padahal mungkin kita all in Pak. Nah terakhir nih, ini surat terbuka untuk capres siapapun lah. Mau merah, biru, hijau, kuning gitu kan. Tapi harapan kita cuma satu sih Pak, bisa muncul satu sosok yang punya gagasan konkret untuk industri ini. Blockchain teknologi. Jangan sampai ya kita ketinggalan gitu kan. Jangan sampai kita malah jadi market doang nih Pak gitu kan. Dan yang diatur sekarang kan baru kripto. Sedangkan blockchain itu luas banget. NFT, Metaverse, DeFi itu masih abu-abu banget regulasinya Pak. Duit yang harusnya muter di negara sendiri ini bisa lari keluar karena regulasinya bias. Kalau mau negara ini maju 5-10 tahun ke depan Pak, pegang omongan saya, majuin industri Web3 di Indonesia.